Halo semuanya, selamat datang kembali di video analisa harian XAUUSD bersama Amandana. Ini adalah analisa harian XAUUSD pada hari ini, tanggal 18 April 2024, hari Kamis. Seperti biasa, jika kalian semua suka dengan videonya, jangan lupa like dulu videonya, subscribe bagi belum subscribe, hidupkan lonceng, dan di-share ke yang lain. Oke, lanjut aja untuk update ya. Ini yang saya bilang kemarin pada saat saya live, itu worry-nya ternyata kejadian ya. Apa yang saya takutkan itu ternyata kejadian kemarin, literally kejadian kemarin ya. Tapi sebelum itu saya mau kasih tahu dikit untuk nanti siang saya nggak bisa live ya, karena nanti ada kegiatan di rumah, ada upacara sebenarnya, jadi nggak bisa live nanti siang sampai sore ya. Jadi harap diperhatikan untuk hari ini. Kemarin di grup ATC ya, ini banyak banget pada cuan semua, meluber ya, bahkan ada yang sampai 400 pip kemarin gara-gara gold ya. Kemarin yang sudah saya bilang juga, sebenarnya kan ada saya mau ngebuy sekitar di 2372 sebenarnya, mau ngebuy ya kan, telat karena sudah harga terlanjur running sampai 2394. Saya tunggu di sekitaran 2380 ya, 2380, 2381, dan bener aja kemarin ya, harga itu reject ya, harga itu reject. Kalau nggak salah kemarin saya juga ada buy di sini ya, di harga 2381, TP sampai 2386 doang ya. Kenapa ngebuy di sana ya? Kalau dilihat ini di M5 kita ada demand kecil di sini, kemudian ada engulfing juga ya, dan di reject juga, dan harga tidak membuat lower low, harga malah membuat higher high. Ya udah, higher high dan higher low saya langsung ngebuy dengan target 2786 aja, nggak jauh-jauh, walaupun target sampai ke 2394 ya. Kemarin pun sebenarnya saya juga ada nge-sell lagi di harga 2393, tapi cuma take profit di 2385 ya, nggak banyak-banyak ya, nggak begitu banyak, karena ini kejadiannya kan udah malam, soalnya sekitar jam 10 jam 11 malam. Ketika ini close saya sudah tidak ada open posisi lagi. Tapi kalau yang kemarin di sini di grup ATC bahkan ada yang ngehold di sini ya, dari 2393 sampai wah nggak ngotak sampai 2373. Kenapa saya bilang kemarin itu bahaya ya? Saya nggak berani ngebuy jangka panjang, dan nge-sell pun enggak. Soalnya kan kalau nge-sell berarti kan counter sebenarnya. Kenapa kemarin saya worry ya? Kalau kalian ingat live kemarin ya, yang saya bilang ini, apa perbedaannya antara bentar saya hapus dulu nih ya. Apa perbedaannya antara kejadian yang di sini dengan kejadian yang di sini ya? Kemarin pada saat saya live sudah saya bilang juga bahwa ini marketnya bergerak pada saat Asia sampai pre-London ya. Kemudian pada saat London ini naiknya spike sekali, kemudian pre-New York, kemudian New York harga drop ke bawah ya. Kalau kalian lihat sebenarnya di sini market membuat liquidity ya kan, dari yang naik sideways drop, kemudian liquidity di sini seperti membuat break tapi harga lanjut bergerak naik. Dan ini pun sama ya, harga turun membuat liquidity di sini, break ke atas, sekiranya ini akan bisa terus bergerak naik. Maka saya ngebuy memang ya, ngebuy di bawah di sini tapi nggak panjang, dan nge-sell pun nggak panjang juga, karena saya worry kalau nge-sell itu counter sebenarnya ya. Ketika dia ngebreak turun ya, ngebreak turun, kemudian saya ngebuy di bawah di 2380 ya kan, sampai sini, kemudian saya nge-sell juga dikit ya kan, nge-sell dikit. Ternyata apa yang saya takutkan kemarin itu kejadian, harga langsung drop ke bawah ya, drop ke bawah, nggak ngotak, bahkan dropnya sampai ke 2354. Jadi kemarin itu sebenarnya kalau kalian lihat bisa ngebaca market sebenarnya loh ya. Ini kejadian kemarin di sini dengan kejadian di sini itu sama, bahkan dropnya ini dengan naiknya di sini itu sama ya, literally sama, walaupun nggak sama 1:1 ya, ya 11 12 11 13 lah ya, nggak sama-sama banget, tapi bisa dibaca ya, tapi bisa dibaca. Ini drop, ini naik, kemudian ini naik, kemudian ini turun, nah kayak gitu. Oke. Untuk hari ini kita berita US nanti malam ada unemployment claim,
Lalu ada pilih Fed Manufacturing Index dan beberapa member speak dari FOMC dan juga ada existing home sales di sini. Ya, ada juga member speak dari Bostik. Jadi kalau dilihat nanti malam berita lebih kepada speak dari beberapa member FOMC. Di sini ada member Bowman, ada William, ada Bostik. Ya, jadi saya rasa ini akan bisa menggerakkan market, tergantung mereka cuap-cuapnya seperti apa nih nanti ya, tergantung. Kalau dari segi unemployment claim, di sini sih diperkirakan akan naik ya dari 212.000 ke 215.000 ya. Tapi overall ini kan data unemployment claim mingguan ini flat ya, nggak parah-parah banget ya, at least masih di sekitaran 210 sampai 220.000, nggak sampai 230 bahkan sampai 250 pun enggak ya, 190-an pun ataupun di bawah 200.000 pun enggak ya. Ini kalau dilihat 200.000 ini ya dari bulan Februari sampai sekarang bulan April tanggal 18 itu selalu flat di angka 200.000 ya, dia 200 ya, under 220.000 lah, di atas 200.000 dan under 220.000 dari Februari tanggal 8 sampai sekarang. Perkiraan keluar ini selalu di bawah 220.000 dan di atas 200.000. Jadi nggak akan ada terlalu banyak kejutan untuk nanti malam ya, kecuali keluar di bawah 200.000, di bawah 200.000 ya 190-an misalnya, kemudian keluar di atas 230.000. Nah, itu baru bisa memberikan efek shock sedikit ke market ya. Untuk existing home sales sih di sini nggak terlalu ya. Ini kan bukan new home sales. Kalau new home sales oke lah. Kalau di sini dari segi manufacturing di Philadelphia itu diperkirakan akan drop dari 3,2 ke 1,5. Jadi semua data nanti malam ini diperkirakan akan jelek bagi USD. Berarti otomatis XAU akan bisa bergerak naik. Oke, sekarang bagaimana nih? Apakah kita bisa ambil posisi untuk hari ini? Saya buka dulu dari time frame daily ya. Kalau dilihat dari time frame daily, harga sekarang masuk lagi ke dalam area sideways-nya ya. Dan yang saya worry adalah harga itu akan bisa bergerak sideways seperti yang terjadi di bulan Maret ya. Nih, takutnya ini harga akan bisa bergerak sideways panjang ya, karena kalau kita tahu ini kan ketika harga nyampe 2.200 ya, harga kan terus bergerak sideways nggak jelas dari tanggal 8 Maret sampai 27 Maret, 1 bulan literally hampir ya. Dari 8 Maret sampai 27 Maret literally hampir 1 bulan market bergerak sideways yang di sekitaran 2.200. Nah, sekarang ini menyentuh 2.400. Yang saya takutkan ini akan bergerak sideways lagi ya. Kalau dilihat ini sideways-nya bisa start dari 9 April ya. Kalau dilihat dari 9 April nanti misalnya sama sampai tanggal 29 April, itu 29 April itu hari Senin ya. Jadi kalau harga ini bolak-balik di sini doang selama 1 bulan ini, 1 bulan April ya, maka ya udah nggak akan ada pergerakan signifikan ya. Dan jika pun demikian berarti kita kalau ingin nge-buy harus di atas 2.400 untuk amannya, literally untuk aman harus nge-buy di atas 2.400 baru bisa aman. Kalau memang ini bergerak sideways nanti ya. So far sih ini masih dalam kondisi yang naik ya. Tapi saya worry-nya adalah ini harga balik lagi ke dalam area ranging-nya. Kalau kalian ingat ini kan saya ada buat kotak di sini ya kemarin. Ya, kotak di sini dia break di atas ya, kemudian berhasil naik, turun sedikit kemudian naik. Nah, ini candle-nya itu balik lagi tutup di bawah ya, tutup di bawah di 2361. Jadi kalau dilihat ya kita bisa update sih masalah untuk support resistannya. Nih. Untuk sekarang kita bisa update untuk masalah support resistance dari segi daily berdasarkan body candle-nya doang. Itu dari 2334 sampai 2383 ya. Jadi sejauh ini merupakan area trading untuk kalian saat ini, mungkin sampai 1 minggu mungkin, atau sampai beberapa hari ke depan tergantung break salah satu mau kemana. Ini sejauh 485 pip, lumayan ya. Itu jadi kalau dilihat ini akan bisa bergerak ranging lagi, walaupun ya ini belum bisa saya kategorikan harga membuat lower high, belum bisa saya kategorikan seperti itu. Market juga belum membuat lower low juga ya kan.
Jadi belum bisa. Untuk hari ini, market hari ini dibuka dengan kondisi nggak punya ekor kayaknya. Benar nggak ya? Oh iya. Market hari ini di open dengan nggak punya ekor di harga 2360. Jadi consider kalau harga bisa drop, ya, dropnya mungkin bisa mengambil low yang ada di 2360. Jadi hati-hati, ya. Kalau masalah utang di atas itu cuma ada di harga 2388 doang. Itu pun jauh banget di atas ya. 2388 terlalu jauh. Terlalu jauh. Janganlah terlalu ngelihat itu jauh banget ya. Terlalu jauh. Oke, sekarang gimana nih? Kalau dilihat kita punya level, kemarin kan saya bilang 2365 itu bukanlah sebagai yang strong banget supportnya. Saya bilang immediate karena ini di tesnya nggak terlalu kuat ya, nggak terlalu kuat, pantulannya pun tidak terlalu kuatnya. Seperti saya bilang kemarin juga, jangan dibandingkan dengan area 2327. Jangan dibandingkan. Walaupun memang ini adalah sebagai resistance become support yang memantulkan harga, tapi jangan dibandingkan dengan ini ya. Walaupun sama, tapi jangan dibandingkan 1:1 ya. Ya 10-11, 10-12 oke lah ya. Karena menurut saya pribadi 2327 itu lebih prefer sebagai true area valid supportnya. Terus bagaimana nih? 2365 sudah break di bawah. Sudah break di bawah H1, H4, bahkan daily pun tutup di bawah. Apakah kita mau nge-sell dengan kondisi seperti ini? Ingat, nge-sell dengan kondisi sekarang itu hanyalah berlaku untuk posisi jangka pendek. Ya, untuk sekarang posisi jangka pendeknya adalah bisa nge-sell, jangka panjang tetap untuk nge-buy. Jadi kalau kalian ingin ambil posisi sell sekarang, dilihat sih, ntar ya, kalau dilihat kayaknya, coba kita ambil pucuknya nih doang ya, masuk nggak ya? Sama nggak? Oh sama ya, sama kayak di M15, di M30 ternyata di sini ya, ambil ininya doang, ini menjadi supportnya. Coba saya geser. Kalau saya kasih A1, 23, oke, 2376,5. Ini titik tengah ya. Kalau besarnya sih dari 2378 sampai 2374 ya. Ini nggak bisa saya kategorikan sebagai supply yang bagus. Ada ya supply sih di M15, tapi ini nggak bagus-bagus amat ya. Supply tapi nggak bagus-bagus amat. Tapi saya pribadi sih lebih prefer ini sebagai area immediate resistance doang. Oke. Ini saya kategorikan sebagai immediate resistance doang, bukan sebagai area yang bisa dikatakan pasang order sell limit. Karena kalau kalian pasang order sell limit di sini, stop lossnya rada bimbang. Ya. Rada bimbang. Masa taruh di 2388 kan kejauhan itu 100 pip lebih. Apalagi sampai ke 2396 itu terlalu panjang ya, terlalu panjang. Nah untuk sekarang market di pagi hari ini biasanya kan market Amerika, market Asia itu kan mengikuti pola market Amerika setelah jam 12 malam. Seperti kita tahu setelah jam 12 malam market Amerika itu drop signifikan bahkan sampai penutupan market. Ya, sekarang sih ini market Australia ya, market Sydney, market Australia, dan sekarang baru market Asia. Ya, ini market Asia sekarang baru open. Market Cina tepatnya ya, Asia Hong Kong itulah ya. Ini baru open. Kalau sejatinya ini harusnya turun ya, tetapi kalau dilihat dari bentukan candlenya sendiri ya, dilihat dari bentukan candlenya sendiri ini kayak begini ya. Ini lagi nih dengan ini, ayo coba ya, coba kalian lihat ini beda ya. Ini saya kasih tahu juga lagi, ini beda ya, jangan disamakan. Kalau yang ini dengan yang ini, sorry jelek banget gambarnya, dengan yang ini dan yang ini itu potensinya sama
ya. Ingat, sama ini bukan 1:1, bukan 11:11, bukan cermin dibagi dua gitu, bukan ya. Sama tapi nggak terlalu mirip. Nah, kayak gitulah ya. Jadi kalau dilihat di sini, yang ini dan yang ini dan yang ini saya ngelihatnya sama. Kalau yang di sini, yang dari 2364 sampai 2376 itu tidak mirip ya. Terlalu jauh bedanya. Jadi nggak masuk ya. Nggak masuk. Mana dia nih penghapusnya? Beda ya, beda. Jadi kalau dilihat untuk sekarang, untuk yang ini ya, yang saya ini, yang ini. Nah, kalau dilihat berarti sekarang ini kan harganya drop, naik, drop. Nah, kalau dilihat dari segi time frame M30 dan H1 ya, ini jaraknya pendek ya, ini jaraknya pendek sekali. Kalau dilihat dari stokastik sih nggak begitu kelihatan adanya divergen ya. Coba saya tambahkan pakai RSI deh. Saya ngelihatnya ini pendek, seharusnya ini ada divergen seharusnya, tapi nggak tahu sih ya. Divergen di time frame yang M15 ternyata ya. Ternyata ini sudah lewat. Ini kan benar, harga ini membuat lower low dengan jarak yang pendek. Di stokastik harga membuat kenaikan ya, harga membuat higher low, dan ini juga RSI juga buat higher low. Nah, kalau kayak gini ya, dengan harga itu membuat low yang seperti ini, berarti saya rasa untuk sekarang ini harganya kan tadi turun, naik turun, ini sedang membuat liquidity, berarti otomatis nanti harga ini kalau dia drop menutup candle di sini, nanti bisa balik naik ya. Menurut saya seperti itu. Ini tinggal tunggu aja antara market ini mau ngambil utang dulu di 2360 kemudian naik, atau market ini cuma ngambil liquidity-nya di sini doang ya. Ini diambil dan ini diambil seperti ini kemudian naik, bisa juga ya. Ini bisa nggak diambil ya. Di 2360 utang ini bisa nggak diambil ya. Bisa juga dia cuma ngambil liquidity ini doang sebelum akhirnya bisa bergerak naik. Lalu ngebuy-nya gimana? Ya, ngebuy-nya tunggu aja berarti kalau sudah ada pembalikan ya. Jadi kalau kalian ingin nge-sell ya bisa lah di sekitaran ini ya. Serah kalau kalian nge-sell di sini, serah ya. Yang penting stop loss-nya dipikir. Kalau saya di sini nge-sell sih stop loss-nya nggak ngotak di sini, sebenarnya kurang bagus. Tapi kalau immediate, ini kan harga kan masih berusaha naik ya. Kalau naik-naik gini, tak kena, kemudian harga turun ya. Nanti dia ngebreak, nah itu baru bisa ngebuy. Antara kalian mau ngebuy di bawah atau ngebreak di atas 2376, terserah, bebas. Ya. Kalau dicari kenapa ini berhenti di 2355, di M15 sih ada satu demand-nya di sini. Ya. Di M15 ada satu demand-nya memang. Walaupun sejatinya di masalah support resistance itu nggak ada. Bahkan sejatinya kalau saya lihat ini support resistannya lebih ada di harga 2348,55. Ya. Di sini saya lebih prefer ngelihatnya ada di harga 2348,55 atau kalau mau digenapkan sampai 2350. Ya. 2350,5. Jadi kalau saya buat area supportnya berarti sampai sini seharusnya. Kalau harga berhenti di sini, oke, ini lebih make sense untuk harga berhenti di sini. Ya. Tapi kalau memang berhenti di sini karena memang Anda hanya ada karena demand di M15 ya, wajar juga sih. Ya, wajar juga di sini. Jadi kalau kalian ingin ngebuy, consider bahwa ingat ini 2365 belum sepenuhnya bisa dikatakan breakout atau enggak. Ya, kalau saya pribadi sih kalau harga bisa balik lagi naik lagi, 2365 masih bisa dikatakan sebagai area supportnya. Tapi kalau 2365 di break lagi sekali ke bawah, ini bisa kalian delete. Ya. Jadi consider antara ini naik sampai sini kemudian turun, atau ini bisa naik turun kemudian break ke atas, atau lagi satu ini turun sampai sini kemudian baru naik.
Nah, jadi gitu skenario-nya ya. Jadi kalau kalian ingin nge-buy silahkan tunggu di bawah atau breakout di atas 2376. Kalau nge-sell hati-hati aja. Ingat, jangka pendek boleh nge-sell. Market sekarang masih tinggi banget untuk masalah bullish ya. Dan yang saya worry untuk jangka panjang adalah ini akan bergerak sideways panjang seperti yang tadi Maret 2024 pada saat harga di bawah 2200. Jadi hati-hati ya. Jadi sekian aja untuk analisa XAUUSD pada hari ini. Terima kasih sudah nonton videonya sampai habis. Terima kasih juga sudah like, share, dan subscribe seperti biasa. Dan sampai jumpa lagi di analisa harian XAUUSD selanjutnya. Bye-bye.